Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai dalam program Perenungan Firman Tuhan berdasarkan MTP Gemim untuk tanggal 23 hingga 29 Juni tahun 2024. Bacaan berdasarkan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 36. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang selalu membimbing kehidupan kami. Oleh firman-Mu kami diberi petunjuk kehidupan, untuk melakukan setiap kehendak-Mu, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan saat ini, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Tuhan beri hikmat dan pengertian, supaya boleh membaca, merenungkan, mengerti dan memahami, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa di surga, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan dan perenungan kita di saat ini berdasarkan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 36 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Kasihilah Musuhmu. Saya bacakan buat saudara-saudara. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah. Saudara, kita hidup dalam dunia yang kapan saja dapat terjadi kebencian dan amarah yang mengakibatkan kekerasan dan perselisihan, bahkan peperangan terjadi di mana-mana. Dapat terjadi dalam keluarga kita, entahkah itu oleh kakak beradik, dapat terjadi di perusahaan di tempat di mana kita bekerja, di organisasi, bahkan dalam lembaga gereja, bahkan sebuah daerah, dalam suatu negara, bahkan antar negara, dapat terjadi peperangan, perpecahan, terpecah belah oleh karena permusuhan. Saling memusuhi, saling membenci, saling menganiaya. Manusia cenderung membalas dendam.
Saudaraku, saya teringat ketika gedung WTC atau World Trade Center, menara kembar yang ada di New York, roboh dihantam oleh pesawat yang ditabrakan oleh teroris pada tahun 2001. Melalui sebuah film dikisahkan tentang bagaimana para tentara Amerika yang berusaha untuk membalas dendam kematian dari ribuan orang yang menjadi korban dari gedung yang roboh tersebut. Pada akhir dari film tersebut, ketika gembong atau pimpinan teroris otak utama pelaku dari kejadian robohnya WTC tersebut ditembak mati oleh pasukan Amerika, membuat keluarga atau pengikut dari teroris ini sedih dan marah, dan berjanji juga akan membalas kematian dari pimpinan mereka. Demikian saling membalas dendam menjadi realita kehidupan manusia sejak dahulu bahkan hingga hari ini. Memusuhi dan dimusuhi, dibenci dan membenci dan sebagainya. Hampir setiap hari kita disuguhi berbagai berita peperangan, dan yang sementara berlangsung saat ini yaitu perang di jalur Gaza. Katanya sebagai serangan balasan dari pihak musuh yang terlebih dahulu memulai. Di mana-mana peperangan, di sana sini balas dendam. Entah sampai kapan situasi seperti ini akan berhenti. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi realita ini? Saudara, ada ungkapan yang berkata, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh begitu banyak. Ungkapan ini menekankan pentingnya mencari teman dan sahabat sebanyak-banyaknya, dan berusaha untuk tidak memusuhi atau dimusuhi oleh orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kehidupan kita saat ini, ada saat di mana seorang dapat bertikai dengan pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kepada kita diberi petunjuk dan prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan tentang gaya hidup warga kerajaan sorga. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui bacaan kita dalam Injil Lukas 6 ayat 27 hingga ayat 36 ini merupakan suatu etika hidup yang radikal, yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip duniawi, yang cenderung bereaksi yang sama dari setiap aksi yang terjadi. Ketika dibenci, orang akan balas membenci. Ketika dilukai, akan balas melukai. Ketika dipukul, akan balas dengan memukul. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Yesus memberi pengajaran yang sangat berbeda. Dan inilah gaya hidup kekristenan yang sesungguhnya, yang mendengarkan dan mengikuti apa yang Kristus ajarkan, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Menjadi pengikut Yesus di masa itu akan dimusuhi, akan dibenci, akan dikutuk, akan dicaci maki. Tapi penginjil Lukas menekankan tentang reaksi yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Yesus mengajarkan untuk mengasihi, tetap berbuat baik, minta berkat dan mendoakan orang tersebut. Tidak mudah hidup seperti itu. Namun inilah jalan hidup orang Kristen. Barang siapa menampar pipimu, berilah juga pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dua ungkapan ini merupakan dua ungkapan yang mungkin hiperbola atau melebih-lebihkan. Namun itulah hidup kekristenan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apalah jasa kita? Yesus katakan, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Disinilah kita mengerti kasih Kristus adalah kasih yang sejati, itu kasih agape, kasih yang mengupayakan kebaikan bagi orang lain, sekalipun orang itu menyakiti kita. Kasih yang rela berbagi, rela memberi, dan tidak menuntut balas. Itulah kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus, yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Ia telah berkorban untuk kita, orang-orang berdosa, namun dikasihi olehnya. Yesus membenci perbuatan dosa, namun ia mengasihi orang berdosa. Karena itu hukum kasih yang selalu diingatkan kepada kita.
Hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita bersyukur kasih Kristus tetap menerangi dunia ini. Bayangkan apabila tidak ada hukum kasih seperti itu. Sehingga pasti hukum rimba yang terjadi. Yang kuat yang menang. Yang hebat menindas yang lemah. Pasti umat manusia hampir-hampir binasa. Rasa kemanusiaan, budi pekerti, tenggang rasa tidak akan ada lagi. Namun karena ada kasih Kristus dan dipraktikkan oleh gerejanya hingga sekarang ini. Sekalipun manusia cenderung melakukan kesalahan, tetapi cinta dan kasih kita melebihi dorongan kebencian kita. Belas kasih kita melebihi desakan untuk mempersalahkan orang lain. Kepekaan kita terhadap mereka yang berkekurangan lebih kuat ketimbang keserakahan di dalam diri kita. Saudara, ketika orang-orang Kristen hidup di dalam kasih, maka akan membawa perdamaian bagi kehidupan dunia ini. Saya teringat pada tahun 2018 oleh suatu media diberitakan Indonesia dihebohkan dengan insiden teroris yang melakukan aksi keji bom bunuh diri di sebuah gereja yang bernama Santa Maria Tak Bercela di Surabaya. Yang menjadi korban di sana ada 2 orang kakak beradik, Evan dan Nathanael, bersama dengan mama mereka. Kakak beradik ini menjadi korban. Namun diberitakan melalui sebuah media bahwa sang ibu tersebut mengampuni, memaafkan para pelaku korban tersebut. Sehingga kasih mengalahkan segala-galanya. Dan itulah kasih yang dirindukan oleh Tuhan Yesus sebagai gereja kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan khusus untuk ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lakukanlah itu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman dan perenungan di saat ini. Bimbing kami semua supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan mengasihi semua orang. Sehingga kami boleh hadir sebagai pribadi-pribadi yang berdampak pada perdamaian dimulai dari lingkungan kami. Bahkan pun perdamaian bagi dunia ini. Pakai kami sebagai gereja dalam rangka terus memberitakan kasih Kristus yang begitu luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doakan. Amin.